Kabar kurang menyenangkan datang dari Garuda Indonesia yang menawarkan pensiun dini kepada karyawannya. Langkah itu diambil bertujuan untuk memulihkan kinerja perseroan di tengah gempuran pandemi COVID-19. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan, saat ini manajemen dalam tahap awal penawaran program pensiun yang dipercepat bagi karyawan Garuda yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Menurut Irfan, tawaran itu sejalan dengan upaya pemulihan kinerja usaha yang sedang dijalankan guna menjadikan Garuda Indonesia perusahaan yang lebih sehat. Irfan mengatakan, pandemi corona mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian aspek permintaan dan penawaran imbas penurunan jadwal penerbangan. Irfan pun menegaskan, program pensiun dini tersebut bersifat sukarela. Manajemen maskapai plat merah itu menjamin seluruh hak pegawai yang sukarela mengambil pensiun dini sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dana abadi milik Indonesia, Indonesia Investment Authority, INA membentuk konsorsium dengan Caisse des Dépôts et Placements du Québec, CDPQ, APG Asset Management, dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority, ADIA. Keempat entitas ini rencananya akan mendirikan platform investasi yang berfokus pada infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya MOU ini, selama 6 bulan ke depan akan dilakukan evaluasi untuk melihat peluang investasi jalan tol sebagai awal pengoperasian platform investasi. Ditargetkan konsorsium ini akan mengelola dana investasi hingga 3,75 miliar dolar atau sekitar 54 triliun rupiah. CDPQ adalah investor institusional yang mengelola beberapa program pensiun dan asuransi publik yang berbasis di Kanada, sementara APG adalah penyedia dana pensiun terbesar di Belanda, dengan pekerja mencapai 3.000 orang, dan ADIA adalah pengelola dana abadi dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai 415,6 miliar dolar AS atau sekitar 5.972 triliun rupiah. Posisi tersebut turun 0,4% jika dibandingkan kuartal 4 tahun 2020. Namun jika dibandingkan posisi utang secara tahunan, angka itu naik 7%. Pada 3 bulan pertama tahun 2021, ULN Indonesia, swasta memegang porsi terbesar yaitu 209 miliar dolar, diikuti oleh pemerintah dan Bank Sentral 206 miliar dolar AS. Di kuartal pertama 2021, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 39,1%. Angka tersebut turun jika dibandingkan kuartal sebelumnya, 39,4%. Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 1 2021 mencatatkan surplus 4,61 miliar dolar AS. Realisasi ini berbanding terbalik dengan kuartal 4 2020 yang defisit 200 juta dolar. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menjelaskan perkembangan NPI ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi berjalan. Hal ini membuat cadangan devisa pada Maret 2021 tembus 137,1 miliar dolar. Jumlahnya naik dari posisi Desember 2020 yang sebesar 135,9 miliar dolar. Bank Indonesia menyatakan tetap mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek neraca pembayaran Indonesia. Sentimen negatif kembali datang bagi cryptocurrency, kali ini dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang mengumumkan akan mengambil langkah-langkah untuk menindak pasar dan transaksi Bitcoin dan kawan-kawan. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan pihaknya memberi syarat bahwa setiap transfer menggunakan aset kripto senilai 10.000 dolar Amerika Serikat atau lebih perlu dilaporkan ke Internal Revenue Service (IRS). Pengumuman tersebut datang sebagai bagian dari upaya administrasi Presiden Joe Biden untuk menindak penggelapan pajak dan mempromosikan kepatuhan di sektor pajak. Biden akan menjatuhkan hukuman berat bagi pengemplang pajak. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan Amerika Serikat, perbedaan antara pajak yang terutang kepada pemerintah AS dan yang sebenarnya dibayar berjumlah hampir 600 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019.